kalian ekstra apa saja di SMP 1 Cipatujah. Jadi dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan peserta didik ini nanti mengharapkan membentuk karakter pemimpin yang disiplin, cerdas dan amanah. Karena kalian ini sebagai pemimpin, bagaimana sebagai pemimpin itu nanti akan dihadapi berbagai masalah, dihadapi berbagai karakter. Berbagai karakter ini peserta yang menjadikan staf OSIS ini berapa? Jumlahnya berapa? 42. Berarti ada 42 karakter yang berbeda. Nanti ketika dalam diskusi, nanti kalian akan dihadapi oleh 42 karakter, 42 pendapat yang nantinya tidak akan sama. Nah, nanti disinilah kalian akan menjadikan seorang yang tangguh, seorang yang bisa mengendalikan emosi. Ya, bagaimana menghadapi seseorang seperti itu? Selanjutnya, bagaimana kalian berhadapan di muka umum? Ya, nah ini Ibu akan berikan materi mengenai public speaking ya, berarti berbicara di muka umum. Pernah kalian mencoba berbicara di muka umum? Nah ini nanti akan kalian ini pasti akan berhadapan seperti ini. Nah ini, apa itu public speaking? Ini adalah komunikasi lisan berupa pidato, betul tidak? Ya, drama, presentasi. Nah nanti kalian akan diusahakan presentasi sudah dimulai kan waktu di kelas ya. Ketika pembelajaran sudah selesai, ada tugas kalian disuruh ke depan oleh guru, betul tidak? Bagaimana? Ada yang kadang-kadang kalau disuruh kalian bagaimana? Nggak mau dan padahal kalian itu mampu untuk berbicara di depan. Pernah ngalaman seperti itu? Ketika disuruh oleh guru kadang-kadang sulit untuk ke depan, betul tidak? Kadang guru baturnya securang kumane jung dan jung, betul tidak? Ya, nah ini nanti kalian tidak seperti itu, ya. Ini adalah presentasi dan jenis berbicara di depan umum, orang banyak lainnya gimana caranya? Atau pembicaraan publik, namun sejauh ini belum ditemukan terjemahannya. Kalau menurut bahasa Indonesia ini kamus ya, pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, betul tidak? Nah, coba pernah kalian disuruh ke depan, kadang-kadang ada hambatan, pernah tidak? Merasa grogi, merasa malu, merasa tidak mampu, betul tidak? Betul. Padahal kalian itu sudah direncana di rumah, saya mau tampil seperti ini. Tapi ketika di depan kelas atau di depan orang banyak, kalian hilang, betul tidak? Pernah ngalamin seperti itu? Pernah? Nah, nanti jangan ya. Nah ini tujuannya, maaf ini tulisannya N-nya, G-nya hilang. Ini tujuannya, mengapa diadakan seperti ini? Diberi latihan, diberi materi, ya. Berbicara di hadapan umum. Satu, menyampaikan motivasi. Ya, kalau kalian punya motivasi, kalau tidak ada keberanian di depan berbicara di depan umum, bisa tidak tersampaikan motivasi kalian? Misalkan sekarang ketua OSIS ada motivasi bagaimana cara untuk memajukan OSIS SMP Negeri 1 Cipatujah ini. Kalau tidak ada keberanian, bisa tersampaikan tidak? Tidak. Walaupun programnya bagus, walaupun rencananya program dari OSIS ini bagus, kalau tidak disampaikan, ya tidak akan berjalan. Tuh. Selanjutnya, menginformasikan sesuatu, betul tidak? Betul tidak? Ya. Coba kalian ada keinginan, tapi diselimuti rasa malu, bisa tersampaikan tidak? Tidak.
Nah ini, menginformasi sesuatu kepada halayak merupakan tujuan public speaking yang paling dasar. Jenis informasi yang dibawakan dapat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita, hingga pengumuman penting seperti bentuk penyuluhan mengenai jalannya sebuah gerakan sosial. Atau kalian akan memberitahukan kegiatan OSIS SMP 1 Cipatujah bisa berjalan tidak kalau kalian tidak bisa bicara? Tidak. Ya. Nah ini. Selanjutnya, mempengaruhi audien. Tahu audien? Tahu audien? Tahu audien? Ya, pendengar. Nih. Mempengaruhi audien. Ya, betul. Coba kalian ingat, seorang ustaz yang bisa mempengaruhi audien dengan apa? Dengan apanya? Bicaranya, betul tidak? Nah, jadi dengan bicara ini bisa orang jadi kaya, betul tidak? Ya, tapi dengan bicara orang bisa akan jatuh, betul? Awas hati-hati. Jadi kalau dalam berbicara ini kalian bisa sukses, ada juga bisa jatuh. Contohnya apa? Dengan bicara akan jatuh. Apa? Coba orang terkenal kadang-kadang terpleset dari bahasanya, betul tidak? Pernah seperti itu? Ya, misalkan seenaknya berbicara karena sudah terkenal, akhirnya dia itu berbicara seenaknya, ada yang menghujat, akhirnya apa? Nah, ketenarannya itu akhirnya akan jatuh karena dari 1-2 kata saja. Itu hati-hati. Karena bahasa ini mencerminkan pribadi diri kalian sendiri. Akhirnya dibuka tinggal kelihatan mana yang suka kasar. Nah itu secara tidak langsung kalian menunjukkan diri kalian sendiri. Itu hubungan dengan karakter ini. Ya, membentuk karakter pemimpin itu harus dijaga. Kalian sekarang sudah dilantik. Ya, seharusnya memberikan contoh paling depan. Contoh paling depan untuk siswa yang lain. Jadi nanti oleh ibu yang akan ibu soroti adalah staf OSIS ini. Tuh. Paham? Iya. Lanjut. Mengendalikan situasi. Nah, mengendalikan situasi ternyata kalian berbicara juga dapat digunakan untuk mengontrol suasana dan kondisi sekitar. Misalnya, jadi kemudian di suatu acara public speaking dapat mengambil alih dan membuat suasana kembali hidup. Pernah pengalaman seperti ini? Pernah ya? Nah, sedang ada acara, kadang-kadang sunyi karena tidak ada yang berbicara ya. Ada satu orang yang mengeluarkan pendapat atau bercelotehan, ya. Nah itu akhirnya menghidupkan suasana. Pada MC seperti dalam olahraga sudah apa ya? No, apa namanya? Sponsor ya? Coba kalau bahasa sponsornya tidak bisa merangkai kata, akan ramai tidak? Ketika bagaimana, menarik tidak? Tidak. Nah itu bisa menghiburkan, mengendalikan situasi. Begitu tegangan ketika bal dimainkan, akhirnya gol banyak. Akhirnya bal masuk. Coba audiennya, akan senang tidak? Tidak, malah ngantuk. Padahal itu suatu kegembiraan. Paham? Ya. Lanjut. Menghibur audien ya tadi. Ya, menghibur audien ini MC biasanya ada menghibur. Pernah melihat Sule? Pernah sebagai MC. Kadang-kadang kita terkait dengan MC ya. Nah, acara kegiatan akan terasa hidup oleh siapa? MC-nya. Kalau MC-nya tidak bisa berbicara, acara walaupun acaranya sehebat apapun, MC-nya tidak bisa berbicara, bisa berjalan? Tidak. Paham? Nah
Apa sih manfaatnya? Nih, yang pertama, kepercayaan diri yang meningkat. Betul tidak? Kita bisa berbicara di depan umum ini memberikan kepercayaan diri yang meningkat. Betul tidak? Oleh kalian terasa tidak? Kalau kita berhasil berbicara di depan umum, menunjukkan kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri. Betul tidak? Betul? Nah, jadi kepercayaan diri yang meningkat ini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya harus akan ini berguna baik dalam kehidupan sehari maupun saat berada di dunia kerja. Betul tidak? Nah, nanti kalian akan berkelanjutan dengan dunia kerja. Ya, sama. Kalian nanti mempresentasikan, kalau presentasi lolos, kita merasa apa? Merasa senang. Nanti kalian akan dihadapkan berwawancara. Coba kalau kalian ada rasa malu, bisa tidak wawancaranya? Tidak, ya. Padahal dari rumah kan sudah belajar, sudah menghafal. Tapi ketika berhadapan, kadang-kadang merasa tidak. Berhadapan langsung buyar. Pernah? Nah, karena apa? Karena tidak sering kalian melakukan hal itu. Tuh, jadi apapun itu harus dilatih, apapun itu harus dicoba, apapun itu harus apa? Belajar. Bu, bagaimana kalau gagal? Kehidupan ini pasti ada gagal. Tapi kita harus belajar dari kegagalan. Jangan sampai kalau gagal sudah. Nah, itu mah bukan generasi penerus yang cerdas. Tapi ketika gagal, kita coba supaya kita berhasil. Kadang-kadang jadi ingat, Ibu memberikan jangan sampai dalam pikiran kalian ada kata tidak bisa. Ini kuncinya, ya. Kalau kalian ingin sukses, hilangkan kata tidak bisa. Mengapa? Mengapa? Mengapa hilangkan kata tidak bisa dalam pikiran kalian? Ini jadikan konsep Ibu. Kalau dalam pikiran kalian mengatakan tidak bisa, akan mencoba tidak? Tidak, karena dalam pikiran kalian sudah dihias tidak bisa. Misalkan oleh orang tua, tolong ambilkan rambutan, misalkan ya buah rambutan. Mah, terbiasa, akan dicoba tidak? Tidak, karena dalam pikirannya sudah dimatikan tidak bisa. Jadi hilangkan dalam pikiran kalian tidak bisa. Yang kedua, tidak mungkin. Awas, itu. Kalau tidak mungkin berarti kita sudah pasrah. Tidak akan mencoba. Betul? Nah, karena mungkin saya harus bisa. Mungkin. Jadi tidak mungkin loh. Kalau tidak mungkin itu sudah tidak akan ada usaha. Paham ya? Lanjut. Modal berbisnis, betul tidak? Kemampuan berbicara di depan kalian itu juga merupakan modal utama bagi seorang pebisnis, terutama dalam melakukan pemasaran. Betul. Ayeuna sales, ya. Kalau tidak bisa berbicara, akan laku tidak dagangannya. Nah, sekemampuan yang membujuk, tapi awas jangan membawa membujuknya. Kadang-kadang ibu-ibu yang berencana tidak membeli bisa beli karena apa? Karena bahasanya, karena bujukan dari sales itu. Kadang ibu berencana tidak akan beli, tapi ketika ada sales, Bu, ini bagus. Wah, sampai ibu tuh tertarik, terhipnotis untuk membelinya. Padahal rencana awal tidak membeli. Karena apa? Karena apa itu? Bahasa. Ya. Jadi kalau kalian belajar bahasa tidak akan rugi. Kalau bahasa itu tidak kalah oleh waktu, tidak kalah dengan usia, betul tidak? Tapi harus hati-hati ketika kalian menggunakan bahasa. Lanjut, menumbuhkan skill, ya, keahlian, betul tidak? Iya. Seorang pemimpin perlu tahu bagaimana cara public speaking
public speaking dengan baik. Salah satu bentuk implementasinya ditujukan melalui pengontrolan diri dalam memimpin para anggotanya. Nah ini yang harus kalian menumbuhkan ya. Skill leadership, jadi menumbuhkan sebagai skillnya kekuatan kepemimpinan. Bagaimana? Ini ada ketua OSIS wayana. Kalian ketua OSIS harus lebih dari anggotanya. Wayana itu. Ya, tapi bukan berarti semua dikerjakan oleh ketua OSIS, ada bawahannya, ada stafnya. Nah, bagaimana caranya? Ini ketua OSIS memberikan arahannya seperti apa supaya anggota ini nyaman. Apa yang disuruh, apa yang harus dikerjakan. Jangan sampai nanti terjadi gap. Nah, bagaimana caranya? Tugas yang berat bisa dilaksanakan jadi ringan dari apa? Dari bahasa, kerjasama dan bahasa. Betul tidak? Ibu pernah waktu ke rumah sakit, padahal ibu pakai askes. Askes tahu? Gratis kan? Kita kontrol dari sini, punya rujukan sampai rumah sakit, kata dokternya, ibu coba berbaring dulu, gitu kan? Kita periksa, gitu kan? Ya, ikuti suruhan dokter saya. Dokter jaga bu, kenalkan nama saya dokter jaga di sini, gitu kan? Sekarang ibu balik dulu di tempat pemeriksaan. Padahal dari rumah ibu udah bawa persyaratan untuk askes kan? Nah, setelah periksa, alhamdulillah bu, udah baik, kondisi udah sehat. Terus gimana? Kan dengan seperti itu ada rasa bahagia kan? Betul. Nah, di dalam ibu mana surat rujukannya dari puskesmas oleh ibu diberikan. Nah, setelah itu kata dokter jaga, maaf bu ya, untuk ini jika terakhir jadi askes tidak, ini pembayar ini tidak masuk askes tapi bayar. Gak apa-apa ya bu. Coba kalau bahasanya seperti itu, kita mau marah tidak? Tidak. Ya, malahan kita walaupun bayar merasa senang karena bahasanya itu. Coba lawan ibu, ini nggak bisa karena ini harus bayar. Coba kita kan masih mulut tuh, naon bayar? Ya, betul ya? Kan punya askes, tiap bulan potong, gitu kan? Tapi dengan bahasa yang seperti itu, ibu sendiri, oh iya nggak apa-apa, dokter, kita bayar berapa? Walaupun ibu punya askes. Betul tidak? Nah, itu bahasa. Pernah kalian naik beca kalau ke kota? Pernah? Pernah ya? Ibu pernah ya pengalaman ibu? Jadi dengan bahasa. Mau berapa? Ke toko ini? Bu, 20.000. Waktu itu nih mahal. Sudah, udah ini mahal sudah. Kakak yang bayar ya. Kata sih, apakah ahli-ahli baik sengaja? Gitu dia ibunya. Tak pernah tukang beca. Sabar apa? 15. Biasa. Mahal itu bu, sebenarnya. Dirasakan ibu teh naik. Ibu awak dia. Baik datangan itu teh. Namun, mending aku sih tukang beca nang. Nanti mau perasaan ibu. Nya, cinggu mahal. Taruhnya aku tadi dari 15.000, ibu jadi tambahan 25.000. Cici bapak teh, nah bu aku teh. Bios apa? Kalau itu yang bapak. Padahal dari awal ibu minta diturunkan harganya. Karena sikap bapak itu, ya, karena bahasanya, karena sikapnya, akhirnya apa? Kita yang akhirnya memberikan lebih ke pemerintah. Betul tidak? Nah, itu dari apa? Bahasa dan karakter diri kita sendiri. Paham? Nah. Lanjut. Sekarang, mudah bergaul. Nah, ini juga, ya, manfaat dari berbicara di umum. Coba ayo sekarang kita bergaul tapi jarang ngomong, jarang berbicara, nyambungan. Tidak, ya. Akhirnya kita ngaku, ya akhirnya
berantem, akhirnya akan apa? Bermusuhan karena itu. Nanti bisa terjadi salah paham atau salah komunikasi. Tuh. Kan ada yang istilahnya ini orangnya supel, atau supel. Tahu supel? Jadi cepat gaul lah. Nah ini ya. Coba kalau orang terdiam, tidak pernah berbicara, bisa bergaul? Tidak. Yang akhirnya kaku dalam kehidupannya. Nah di sini kalian sebagai staf OSIS sengaja. Jadi kalau orang pintar, kalau tidak gaul dengan orang lain, itu juga salah. Karena tidak akan tahu karakter di sekeliling kita. Paham? Jadi waktunya belajar, kita belajar. Waktunya kita bermain saja. Ya, abi mah tarang Bu, itu salah. Silakan main, tapi asal ada batasnya, sesuai dengan usia diri kalian sendiri. Nikmati masa remaja kalian, nikmati masa anak-anak kalian, nikmati masa remaja, masa dewasa, nanti masa tua. Jangan sampai belum tua sudah tua. Paham tidak? Apa? Sudah tua belum tua sudah tua. Ya hiduplah. Contoh perempuan. Mengapa ibu suka melarang kalian berdandan, bersolek? Karena belum waktunya. Tuh, nanti ketika sekian tahun orang lain kelihatan sedang kalian sudah kayak ini atau seperti nenek. Tidak percaya silakan. Buktikan saja, ya. Nah itu, lanjut. Bisa menyampaikan ide dengan lancar, betul tidak? Nah, bisa menyampaikan ide dengan lancar. Bagaimana metodenya? Bagaimana pun caranya? Ada secara. Ini impromptu merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas, betul? Kita mengadakan berbicara secara spontanitas, jadi tidak ada teks. Pernah seperti itu? Pernah? Nah, jadi langsung. Yang kedua, dengan naskah. Kita mau berbicara pakai naskah dulu, pidato, betul tidak? Pakai catatan. Pernah seperti itu? Iya. Jadi pakai naskah, ya. Yang ketiga, memonitor atau hafalan. Ada yang dihafal? Kita berbicara dihafalkan dulu. Pernah? Iya, ini hafalan dulu, tuh hafalan. Nah itu. Yang keempat, ini secara ekstempor atau ini merupakan metode pilihan yang sangat dianjurkan untuk berbicara karena metode ini dilakukan dengan menggunakan teks atau naskah pidato. Jadi pakai teks, ada tulis dulu naskah, diapakan, ada yang ini pakai teks. Ini biasanya pidato kenegaraan, biasanya, ya, supaya apa? Tidak ada kesalahan dalam pengucapan. Nah, terakhir ini membuka dan menutup. Misalkan dalam pidato membuka teknik dasar pembicaraan, membuka pidato paling umum adalah salam pembuka, ucapan penghormatan, ya, ucapan syukur, betul tidak? Nah ini ketika kalian berbicara sapa dulu, tuh penutup, mengakhiri atau menutup bicara di umum ini bisa dilakukan dengan cara meringkas materi atau mengulang poin penting. Itu ya, ada beberapa yang ibu sampaikan ini mengenai tim pengembangan kemampuan public speaking. Maaf, ini timnya bagaimana caranya? Ini yang harus kalian perlukan. Biasanya terdengar ketakutan dalam diri, betul tidak? Nah, dalam diri seorang ketika berbicara di depan umum yang mana di antaranya adalah merasa tidak percaya diri, betul? Nah, dengan kemampuan komunikasinya, takut pesan yang disampaikan tidak informatif, pengalaman itu, takut pendengar tidak tertarik, betul? Dengan pembahasan yang disampaikan dan beberapa ketakutan di sejenisnya, betul? Ketika kita berbicara, ketika kita akan mempresentasikan
depan kelas ada rasa ketakutan, betul? Nah, yang pertama, ya, ini tip mengembangkan kemampuan berbicara di muka umum. 1. Demam panggung adalah hal yang biasa. Perasaan takut dan gugup saat berdiri sendiri untuk menyampaikan gagasan di depan umum, kemudian jadi tidak percaya diri adalah hal normal, betul? Ya, itu paling awal mungkin ngalaman kaos gitu. Ayo nawe saja. Betul? Nah, kataku biasakan nanti kalian sebagai staf OSIS biasakan berbicara. Jadi ketika rapat jangan bengong, ketika rapat jangan ngobrol, tapi utarakan. Misalkan aku bagaimana kalau salah, kalian kan takut salah ya, betul tidak? Salah itu wajar, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu, jangan sampai mengulanginya lagi. Atas, paham ya? Nah. Rasa cemas yang ditimbulkan seperti cemas jika topik dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan publik. Takut dan cemas jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan topik. Cemas jika penampilan yang diberikan buruk dan malah mempermalukan diri sendiri. Pernah alaman kawas itu? Pernah? Nah. Dari keseluruhan tersebut terdapat diatasi dengan, bagaimana caranya? Melakukan persiapan dengan baik dan sempurna. Jadi cara awal ketika kalian akan berbicara bagaimana dulu? Coba latihannya bagaimana? Misalkan besok ada rapat, saya tuh mau mengemukakan ini supaya tidak grogi, supaya tidak ada rasa mau, bagaimana caranya? Gimana? Latihannya bagaimana? Iya betul sama. Iya di depan kaca kan disebut cedak tante. Ya itu juga awalnya seperti itu. Jadi cermin itu adalah pantulan diri kita sendiri. Kalau kalian ingin tahu diri kalian, sering-seringlah berkaca. Jadi kalau berkaca, bercermin itu bukan untuk dandan saja, tapi mengintrospeksi diri kita sendiri. Pagi kita bercermin, sore itu bercermin bukan kita dandan, dundang deng gitu ya. Tapi bercermin apa yang telah kita lakukan dari pagi sampai sore. Pernah halaman itu? Pernah kita bercermin mengevaluasi diri? Paling cermin, istrinya, pantasnya, kurang naon dirinya, bibir asa naon, pias, lipstik, bercermin aku kan? Ayo pulang, bukan mengintrospeksi diri kita sendiri. Nah itu cermin itu untuk mengevaluasi diri kita, apa yang telah kalian lakukan itu. Percayalah dari 40 berapa ini? 42 belum hal yang seperti itu. Betul? Baru hanya bercermin melihat raut muka dan penampilan kalian. Betul? Pernah berpikir ke belakang apa yang telah kalian lakukan? Pernah dari cermin? Pernah? Jadi cermin itu bukan hanya untuk dandan, tapi untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Nah, jadi dengan lalu selain itu lakukan latihan secara terus-menerus sebelum berdiri di panggung, betul tidak? Nah, hidup oleh pidato lomba latihan juga ya, betul? Betul tidak? Coba latihan dulu, salah aja sendiri salah, belajar lagi. Atau minimal orang tua, cik pengdalukeun abdi nyarios, tapi kan orang tuanya yang menilai. Karena pernah ngomong gitu, pengningali dan abdi, pernah tidak? Ya betul.
dengan cara itu rasa cemas akan apa namanya? Jadi dengan akan kehilangan rasa cemasan. Jadi kalian itu apa dulu? Latihan. 2, bagaimana berbicara di depan cermin. Mau jelek, mau apa? Coba kita berbicara di depan cermin. Itu karena adalah cermin ini adalah pantulan diri kita sendiri. Yang kedua, percaya diri dan salurkan energi positif, perlu tidak? Nah, ini perlu percaya diri. Jadi jadikan afirmasi tiap pagi. Kalau ibu suka seperti ini, kalau ada yang menghadapi kesulitan, mudah. Tuh, coba oleh kalian. Kalau sakit, tidak itu sakit, akhirnya jadi doa sendiri kan? Sakit kan? Betul tidak? Kalau sakit, saya sehat. Kadang-kadang ditulis pada kertas. Di sana kalau ada keinginan, tulis dalam kertas, terus ditulis. Daripada unek-unek ke orang lain, daripada marah ke orang lain, tulis saja. Nah, jadi jadikan energi positif. Jadi dalam pola pikir kalian tanamkan rasa positif, hal yang positif bukan hal yang negatif. Itu. Ada pelajaran matematika. Acan ginanau, yes, matematika. Kenapa? Karena apa? Dalam pikiran diri kalian sudah gesek, akhirnya sulit untuk memulainya. Tapi ketika pelajaran matematika dianggap sulit, saya harus bisa. Kalau begitu berarti ada usaha untuk bisa. Ya. Percaya diri dan salurkan energi positif, ini penting. Nah, jadi energi negatif ini seperti ketakutan yang muncul ketika berbicara di depan akan lebih menghantui, betul tidak? Nah, ini adalah energi negatif. Ganti, saya harus bisa bicara di depan umum. Saya harus berhasil, saya harus bisa, saya harus juara. Boleh sulit? Boleh. Saya harus cantik. Boleh tidak? Boleh. Itu afirmasi. Bagaimana caranya? Saya harus cantik. Saya harus cakep. Bagaimana cara? Kita memeliharanya. Dengan cara apa? Mandi. Jangan bu boleh. Boleh kakak. Mengapa tidak kan kata ibu tidak boleh? Yang tidak boleh itu kalian tersolek berlebihan. Kalau mandi pakai pupuk boleh? Boleh, asal sesuai dengan usia kalian. Kalau kalian cinta pada diri kalian pasti akan dijaganya, terutama lelaki. Biar dia cinta pada diri kalian sendiri, yang akan mencintai diri kalian siapa? Diri kalian sendiri, maka jaga. Sekarang merokok berbahaya, hindari. Kalau sekarang masih ada khususnya psikosis yang merokok, berarti tidak cinta pada diri kalian sendiri. Mengapa? Nanti akan merusak. Misalkan Anda mau kerja dilarang cek kesehatan, tidak boleh merokok, kan kita sudah gagal. Ya, gagal sebelum bertarung. Betul. Karena apa? Persyaratan awal sudah gagal. Karena apa? Kalian merokoknya itu. Lanjut. Nah itu ya, jadi biasakan energi positif, hilangkan negatif, kekecewaan, kemarahan, hilangkan pada diri kalian. Kalau kalian kecewaan, nanti ada apa? Kejengkelan. Nah itu nanti akan membawa apa ke sana? Kejengkelan, penyakit pada diri kalian sendiri. Nah, jadi isilah hati pikiran kalian dengan energi positif. Kalau kalian tidak percaya, silakan coba isi diri kalian dengan positifnya. Tidak bisa, harus bisa. Tidak mampu, harus mampu. Tuh. Pernah kalian lihat naik ke atas ya, ketinggian yang tinggi, kadang-kadang terbaik ampun jatuh kumaha. Coba perasaan kita gimana?
ketinggian ketakutan. Tapi kalau dari sininya saya harus bisa naik ke atas, apa akan melari ke bawah? Tidak. Nah itu. Kalau dalam pikiran kalian sudah rasa takut, akhirnya bisa berjalan sampai ke atas? Tidak. Nah itu yang akan merusak diri kalian sendiri. Karena apa? Sudah dicas pikiran kalian dengan rasa takut itu. Atas, paham ya? Lanjut. Lakukan interaksi dengan peserta. Nah ini juga betul. Membangun interaksi antara pembicara dan peserta merupakan hal yang penting saat berbicara di depan. Membangun interaksi antara pembicara dan peserta itu merupakan hal penting saat berbicara di depan umum. Jadi ketika interaksi juga sama, jangan berlebihan. Dalam situasi ini juga harus perhatikan ya, karena akan mengurangi tentunya ini dapat mengurangi kecemasan saat menyampaikan materi atau gagasan yang dibawakan. Jadi jangan berlebihan tetap. Ya. Lanjut. Pertimbangkan penampilan. Nah, coba sekarang mau bicara di depan umum, tapi penampilannya tidak meyakinkan, bisa kita berbicara dengan lancar? Bisa tidak? Pertimbangan penampilan. Coba, apa akan mempengaruhi tidak dengan kelancaran berbicaranya? Mempengaruhi karena tidak pentingnya itu. Tuh, hanya pakaian ini tuh cuma. Nah ini berarti penampilannya, jadi menghiraukan nanti. Jadi ketika kalian akan tampil, penampilan kalian dibenarkan dulu bahwa diri kalian yakin bisa menyampaikan di depan umum. Jadi ketika kalian berbicara, lihat dulu dari ujung sampai di kaki. Lihat, oh kalau sudah oke, kita tunggu percaya diri. Itu penampilan. Bu, bagaimana? Jangan rasa percaya diri atau energi positif. Lalu lakukan interaksi dengan peserta. Yang keempat, memang ini harus kalian jaga. Ada yang tanyakan? Ibu sampai jam berapa ini? 15.50. 15.50. Ini atosnya ya, itu uraian singkat mengenai kalian. Mohon untuk berbicara umum ini, walaupun sesingkat hanya berapa menit, ini menjadikan bekal untuk kalian nanti terjun di staf OSIS SMP Negeri 1 Cipatujah. Mudah-mudahan lebih maju, lebih kreatif, lebih disiplinnya lagi, siap bersaing dengan sekolah yang lain. Siap? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.